Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya El Dimitrianto dengan NIM B052238 Prodi Administrasi Kesehatan Angkatan 2022. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Epidemiologi Kesehatan. Baik, langsung saja. Penyebab utama COVID-19. Virus corona merupakan penyebab utama dari infeksi coronavirus atau COVID-19, di mana virus corona ini menyebar seperti virus lain pada umumnya, yaitu dengan percikan air liur pengidap. Misalnya pengidap tersebut sedang batuk atau bersin, dan yang kedua yaitu dengan menyentuh tangan atau wajah orang terinfeksi. Pada penyakit COVID-19 memiliki 3 tingkatan keparahan, yang dimana tahap pertama atau tahap ringan yaitu infeksi dini. Tahap awal terjadi pada saat inokulasi dan awal pembentukan penyakit. Bagi kebanyakan orang, ini melibatkan periode inkubasi yang terkait dengan gejala ringan dan sering non-spesifik seperti malaise, demam, dan batuk kering. Tahap kedua atau tahap moderat itu keterlibatan paru dengan hipoksia. Pada tahap ini, penyakit paru yang terbentuk akibat penggandaan virus dan peradangan lokal di paru. Selama tahap ini, pasien mengalami batuk, demam, dan mungkin hipoksia, di mana hipoksia itu didefinisikan sebagai PaO2 atau FiO2 kurang dari 300 mm air raksa. Pencitraan dengan röntgenogram dada atau CT scan menggambarkan infiltrasi bilateral atau opasitas ground glass. Baik, tahap berikutnya yaitu tahap ketiga atau tahap berat, itu peradangan sistemik. Beberapa pasien COVID-19 akan beralih ke tahap ketiga dan merupakan yang paling parah dari seluruh tahap, yang memanifestasikan sebagai sindrom hiperperadangan sistemik ekstraparu. Pada tahap ini, penanda peradangan sistemik tampak meningkat. Penelitian telah menunjukkan bahwa sitokin inflamasi dan biomarker seperti interleukin, faktor granulosit koloni, dan D-dimer secara signifikan meningkat pada pasien dengan manifestasi yang lebih parah. Bahkan pada tahap ini juga dapat mengakibatkan pasien yang terinfeksi mengalami kematian. Baik, yang berikutnya itu faktor risiko. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko jika terinfeksi COVID-19 yaitu yang pertama, usia. Orang dewasa yang lebih tua yang berusia 50 tahun ke atas lebih rentan terkena terinfeksi virus COVID-19. Yang kedua yaitu kekebalan tubuh yang melemah. Yang ketiga, kondisi kesehatan yang mendasari, di mana maksud dari hal ini yaitu kondisi kesehatan tertentu yang dimiliki oleh pengidap, misalnya obesitas atau gangguan atau kelainan paru obstruktif kronik, di mana hal ini dapat mempengaruhi risiko para pengidap menjadi sakit parah jika terinfeksi COVID-19. Berikutnya yaitu pencegahan dan pengobatan COVID-19.
Pencegahan dan pengobatan COVID-19 dapat kita lakukan dengan yang pertama, mencuci tangan dengan bersih menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan alkohol. Yang kedua, menggunakan masker jika sakit dan ingin keluar rumah. Yang ketiga, melakukan vaksinasi. Yang keempat, melakukan perawatan tepat waktu. Dan kelima yaitu infeksi sebelumnya. Dimana maksud dari infeksi sebelumnya yaitu jika memiliki infeksi virus COVID-19 sebelumnya memberikan perlindungan dari penyakit di masa depan, karena kekebalan tubuh pada virus tersebut dapat meningkat. Namun, orang yang pernah terinfeksi sebelumnya juga masih bisa terinfeksi kembali dan bahkan bisa terkena COVID-19 yang parah. Jadi bukan berarti jika sudah terinfeksi sebelumnya bukan berarti kita sudah tidak bisa terkena lagi COVID-19. Sekian dari saya LD undur pamit diri. Terima kasih.